Nah, kita seringkali mendengar ya ceramah-ceramah beberapa ustadz-ustadz mu'alaf yang kemudian terkadang terlalu berlebihan dalam menceritakan latar belakang kekristenannya dia. Kalau setelah dia masuk Islam, ya apa adanya ya dia ceritakan kegiatannya dia, it's okay. Ini jujur, tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat, yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk Islam. Shalom guys, kali ini berjumpa lagi dengan saya. Di dalam bagian ini saya ingin membahas tentang yang dibahas oleh Ustadz Yusuf Ismail Al-Hadid yang mengatakan di judul videonya adalah ada mualaf jujur dan mualaf lebay. Dan kesimpulan yang saya lihat dan saya perhatikan di dalam video itu adalah ada oknum mualaf tertentu yang melebih-lebihkan cerita latar belakang ketika ia menjadi seorang Kristen atau agamanya yang dulu. Mari kita saksikan bersama-sama cuplikan videonya. Nah, kita seringkali mendengar ya ceramah-ceramah beberapa ustadz-ustadz mu'alaf yang kemudian terkadang terlalu berlebihan dalam menceritakan latar belakang kekristenannya dia. Kalau setelah dia masuk Islam, ya apa adanya ya dia ceritakan kegiatannya dia, it's okay. Ini jujur, tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat, yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk Islam, atau latar belakang ketika jadi Kristen. Sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri. Ya akhirnya mohon maaf lahir batin, sampai ada pihak-pihak orang Kristen ya, baik dari Katolik maupun Protestan yang kemudian mengklarifikasi. Oh itu tidak benar si itu mantan pendeta. Oh itu tidak benar si itu lulusan Vatikan. Oh itu tidak benar si ini adalah mantan pastor. Oh itu tidak benar si ini. Jadi kita kebalikannya. Kita sebagai seorang muslim ketika sudah bersyahadat, kita diajarkan untuk menjadi pribadi muslim yang baik. Ya, pribadi muslim yang jujur apa adanya. Jangan kemudian menceritakan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Nah, ini ya ihwafillah, sehingga kadang-kadang ya mohon maaf gitu ya. Kemudian sampai ditantang sama orang Kristen ya, baik Protestan maupun Katolik, untuk menunjukkan mana ijazahnya. Ijazah S1-nya, S2-nya, S3-nya. Sampai ditantang mana namanya pernah tercantum nggak di dalam susunan, mungkin kalau di Protestan sinode kekristenan, asal sinodenya mana, gerejanya mana. Sampai ditantang kalau dia Katolik, dulu mana lulusan pasturnya, pastor mana. Tapi kemudian semuanya diam ya, seribu bahasa. Tidak ada klarifikasi, tidak ada yang bisa, yang mualaf-mualaf tadi yang bisa menceritakan kebenarannya. Kebaliknya malah justru menuduh orang Kristen ini telah berbohong ya. Nah, ya misalnya contoh lagi ya, ada mualaf yang teriak-teriak menantang-nantang orang-orang Kristen berdebat ya, dengan segala kehebatannya ya, kemudian orang-orang begitu percaya sama dia. Tapi ketika dilayangkan surat tantangan debat, undangan ya, di telepon untuk menghadiri acara debat tertentu, nggak pernah nongol batang hidungnya, tidak pernah mau muncul. Nah ini bagaimana seperti ini? Kok nantang-nantang orang Kristen suruh debat ya sama dia, tapi dia sendiri ya sudah dikasih kesempatan, sudah diundang, sudah dipersilahkan, tidak pernah mau hadir dengan alasan A, B, C, D, F, G yang lebay sekali gitu ya. Nanti Indonesia nanti bisa keos segala macam. Alah, ya saya jadi Islam dari tahun 94 sampai sekarang mengikuti acara perdebatan berpuluh-puluh kali yang nggak pernah ada keributan. Tidak pernah ada sampai baku hantam, nggak pernah ada. Itu bullshit semua, bohong semua. Kita sudah menyaksikan bersama-sama cuplikan videonya.
Saya mau katakan kalau di dalam bagian ini saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz ini. Namun kalau kita perhatikan beberapa video yang ia sampaikan di dalam channel YouTube-nya, ada hal-hal yang tidak saya setujui tentang hal-hal yang disampaikan tentang ajaran kekristenan. Yang pertama seperti satu kalimat, dua kata yang ditakuti oleh orang Kristen. Saya nggak perlu jelaskan lagi di sini apa satu kalimat dan dua kata yang ia sampaikan, karena saya sudah bahas di video saya yang sebelumnya. Dan yang kedua, ia mengatakan bahwa membandingkan antara air wudhu dengan air baptisan. Tentu bagian ini tidak cocok untuk diperbandingkan. Oleh sebab itu, saya rasa apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Ismail Al-Hadid tidak benar adanya dan tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya. Kita kembali kepada topik pembahasan kita, bahwa memang ada para mualaf atau oknum mualaf yang melebih-lebihkan cerita latar belakangnya sebelum ia masuk Islam. Bahkan bukan cuma melebih-lebihkan, mereka juga seringkali menyerang ajaran kekristenan, mengatakan Alkitab palsu, Yesus bukan Tuhan, dan seterusnya. Oleh sebab itu, makanya kita banyak mengkonter ajaran-ajaran mereka yang sesat, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Dan Anda pasti tahu siapa orang-orang yang dimaksudkan oleh Ustadz Yusuf Ismail Al-Hadid yang sudah disampaikan. Ada orang yang mengaku pastor, ada orang yang mengaku S3 Vatikan, sedangkan di Vatikan sendiri tidak ada S3. Bahkan ada orang yang berkata ia mantan rektor, bahkan juga ada yang berkata mantan pendeta, dan seterusnya. Masih banyak hal yang lainnya yang ia umbar-umbar, yang ia lebih-lebihkan, sehingga kelihatan hebat dan mendapat perhatian khusus. Maka kalau sudah bohong, tentu akan ada kebohongan selanjutnya. Itu akan terjadi pastinya. Oleh sebab itu, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Denny Siregar, bahwa seharusnya para mualaf itu harus belajar, bukan menjadi pengajar. Sehingga apa? Mereka yang baru masuk atau berpindah agama itu mendalami agamanya yang baru, sehingga mereka tidak keliru, tidak salah menafsirkan, tidak sembarang menyampaikan sesuatu. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang memang mendalami agama mereka, bahkan disebut orang yang bertakwa. Mari kita lihat cuplikan videonya dari Bang Denny Siregar. Beberapa waktu ini viral beberapa ustadz mu'alaf yang memberikan ceramah dan diupload ke media sosial. Mereka disebut mu'alaf karena pindah agama dari agama A ke agama B. Sebagai orang yang mengenal agama baru, seharusnya si mu'alaf ini di agama apapun mulai belajar menggali ilmu supaya semakin cerdas dan berwawasan. Lucunya, fenomena belakangan ini, si mu'alaf yang seharusnya belajar malah didaulat untuk mengajar. Mereka kemudian disebut ustadz, yang kalau diartikan bermakna pendidik atau pengajar. Si mu'alafnya mau lagi. Bukannya merasa rendah diri dan bilang, maaf, saya harus banyak belajar. Mereka malah dengan tinggi hati mengambil podium dan kursi, lalu mengajarkan pelajaran di mana mereka seharusnya banyak belajar. Apa jualan mereka? Ya pasti menjelek-jelekan agama sebelumnya yang mereka anut. Persis seperti sales Coca-Cola yang pindah ke Pepsi dan cerita buruknya Coca-Cola dari A sampai Z. Mereka harus jualan kejelekan-kejelekan itu karena memang tidak ada ilmu yang bisa mereka ajarkan. Akhirnya mereka menggali-gali. Apa ya yang harus gua tonjolkan? Gua cerdas kagak, bego iya. Enaknya jualan keburukan. Pasti ada yang beli karena bad news is a good news. Dan sebagai aksesori tambahan, si mu'alaf itu kemudian mengarang cerita dan menambah-nambahkan gelar. Ada yang bilang pernah sekolah sampai S3 di Vatikan lah. Padahal mana ada sekolah di Vatikan. Ada yang bilang dulu pernah sekolah teologi sampai selesai. Nggak lama ada yang bongkar kalau dia sekolah saja tidak usai. Gelar-gelar dan cerita bombastis itu harus ada. Namanya sales. Kalau nggak ada gituan, siapa yang mau ngundang?
Dan sesudah gelar ditambahkan, lalu ganti pakaian dengan nuansa ke-Arab-Araban. Harus ada gitunya, soalnya di negara berflower ini, Arab identik dengan Islam. Jadi harus pakai gamis putih, terus sorban, jenggot pelihara sedikit, belajar cengkok Arab, dan hafalkan 1-2 ayat tentang sabar dan ikhlas. Jadi deh, Ustadz, mirip tahu bulat yang digoreng dadakan. Dan seperti hukum pasar, ada aja pembelinya. Pembelinya ya mereka yang juga baru belajar agama, tapi sudah merasa paling beriman. Lucu memang, yang ngajar bodoh, yang dengerin juga bodoh. Akhirnya yang diceritakan adalah kebodohan-kebodohan. Gak ada ilmu yang bertambah. Mereka saling berkhayal bahwa dirinya adalah yang paling benar dan semua di sekitarnya salah. Kalau kata generasi milenial, pembicara dan jamaahnya halu semua. Aneh memang. Bagaimana seorang karateka sabuk putih bisa dapat ilmu dari seorang karateka sabuk putih juga? Wong mereka sama-sama sedang belajar. Dan fenomena ini sudah ada sejak lama. Ada yang namanya Yahya Waloni, ada Felix Xiao, ada Irene Handono yang ngaku dulunya biarawati dan sekarang muncul yang namanya Bangun Samudra. Selain nama-nama itu, di akar rumput juga ada beberapa, tapi belum dikenal. Mereka sedang menitik karir dengan menambah jam terbang supaya harganya semakin mahal. Maka poin penting yang ingin saya sampaikan dari bagian ini adalah, yang pertama, kalau sudah pindah agama, ya belajarlah agamamu yang baru. Nggak usah lagi lihat ke belakang agamamu yang lama, sehingga kamu tidak murtad lagi kembali. Yang kedua, stop umbar fitnah atau kebohongan tentang ajaran agamamu yang dulu, sehingga kamu tidak lagi mengurusi agamamu yang lama. Saya rasa cukup sampai di sini video ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.